Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang sangat-sangat mulia ini kita akan sama-sama belajar nih. Kira-kira teman-teman semua udah bisa nebak belum? Kita bakal ngebahas apa pada kesempatan ini? Ya, insya Allah pada kesempatan ini kita bakal ngebahas tentang teori berpikir. Nah, coba kita mulai yang pertama. Apa itu fikir? Oke, teman-teman semua bisa dilihat ini apa itu fikir. Fikir adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia selaku yang bisa memiliki akal. Karena apa? Karena dengan kita memiliki akal, kita bisa dibedakan dengan hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu, masya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita yaitu akal. Oleh karenanya kita harus tahu nih gimana akal kita berfungsi, gimana cara kita memakai akal secara benar. Oke, jadi kita akan ngebahas satu persatu. Oke, yang pertama fikir. Dari fikir ini kita akan menghasilkan yang namanya pikiran. Oke, pikiran. Dari fikir kemudian beranjak kepada pikiran. Habis pikiran menghasilkan yang namanya fikir, pikiran, kemudian pemikiran. Nah, pemikiran ini adalah jangka panjang ketika kita sudah melalui fase pikiran. Nah, setelah pikiran kemudian kita beralih kepada jiwa, teman-teman. Jiwa. Nah, jiwa ini ada 3 fase. Yang pertama, dia mewakili yang namanya perilaku. Kemudian setelah perilaku, kemudian dia melewati fase sifat. Perilaku, dan karakter. Oke. Bisa dilihat ya teman-teman, dari fikir, pikiran, pemikiran, kemudian menghasilkan yang namanya jiwa. Jiwa ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama sifat, perilaku, dan karakter. Kemudian dari jiwa ini akan timbul yang namanya energi, teman-teman. Energi sehingga menghasilkan yang namanya dorongan. Kalau sudah melewati fase dorongan, akan muncul yang namanya motivasi. Atau motif. Nah, ketika sudah melewati 3 ini, jiwa, energi, dorongan, kemudian motif, maka timbullah yang namanya alam bawah sadar. Nah, coba kita lihat dulu baik-baik bagaimana teori ini berjalan. Fikir adalah anugerah yang diberikan kepada Allah SWT selaku kita manusia yang memiliki akal.
kemudian pikiran, kita berpikir, maka menghasilkan yang namanya apa? Pemikiran. Jadi ketika kita berpikir yang panjang, maka menemukan hasilnya kan. Nah, inilah pemikiran. Setelah pemikiran kita sudah mendapatkan hasilnya, maka sudah masuk kepada jiwa. Nah, dari jiwa inilah akan timbul 3 elemen. Kita sebut elemen. Yang pertama sifat, yang kedua karakter, dan yang ketiga itu perilaku. Oke teman-teman, sifat, perilaku, karakter. Yang dimana 3 ini adalah mendominasikan bagaimana manusia itu sendiri. Nah, kemudian setelah 3 ini kita masuk yang namanya apa? Energi yang dihasilkan dari jiwa. Nah, setelah kita memiliki energi, kita memiliki dorongan nih. Dorongan untuk apa? Untuk memotivasi kita sendiri, untuk motif melakukan segala sesuatu gitu. Nah, ketika sudah kita menemukan suatu hal, kita akan melewati yang namanya fase alam bawah sadar. Maksudnya gimana? Jadi segala sesuatu yang sudah kita lakukan akan bisa berjalan sebagaimana sendirinya karena sudah masuk di fase alam bawah sadar. Nah, makanya itu teman-teman, bahaya banget kalau kita melakukan atau berpikir dengan yang tidak benar gitu. Karena apa? Karena akan memengaruhi alam bawah sadar kita. Makanya dengan itu kita akan belajar nih bagaimana cara berpikir yang benar. Kemudian sudah melewati fase ini, kita akan melewati fase 7 tingkatan dalam berpikir. Oke, kita masuk yang pertama yaitu, sebentar ya. Kita masuk yang pertama. Yang pertama yaitu takwa. Takwa kepada orang tua, kemudian guru. Nah, yang pertama teman-teman yaitu takwa. Kenapa takwa? Karena segala sesuatu itu kita harus memulai dari hal yang baik. Makanya takwa di sini. Jadi takwa di sini adalah bagaimana kita patuh atau taat kepada siapa? Kepada orang tua dan guru. Kenapa orang tua dan guru? Karena dengan wasilah 2 ini kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua yaitu Iqra. Nah, kita lanjut kepada Iqra. Iqra, kenapa Iqra? Karena kita mendalami hidup ini dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan kita mencari referensi di hadis, dengan kita belajar kepada ulama, mencari wawasan yang luas. Kemudian kita lanjut yang ketiga, penghayatan. Oke, yang ketiga yaitu penghayatan. Setelah kita sudah bertakwa, sudah patuh pada orang tua, guru dan pada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada Iqra. Maksudnya membaca, cari referensi untuk kehidupan kita. Kita masuk kepada yang ketiga yaitu penghayatan. Nah, di fase penghayatan ini kita benar-benar menghayati gitu. Apa yang sudah kita cari di dalam Al-Quran, hadis, dan wawasan para ulama sudah benar belum dengan apa yang kita cari selama ini. Makanya ada fase yang ketiga ini yaitu penghayatan. Oke, kita lanjut yang keempat. Oke, yang keempat adalah fighting. Nah, fighting di sini bukan berantem ya teman-teman, tapi melawan apa? Melawan hawa nafsu. Jadi fighting di sini adalah pelengkap dari 3 fase sebelumnya. Kenapa? Karena ketika kita sudah takwa,
kita sudah melewati ikra penghayatan, ini saatnya kita melewati fase yang namanya fighting, melawan hawa nafsu yang sangat susah sekali kita lawan. Hawa nafsu sendiri pun banyak ya. Jadi yang pertama ada awamah, amarah bisu, kemudian yang ketiga syaitan ya. Jadi hawa nafsu sendiri itu misalnya yang pertama awamah itu kita bermas-malasan, lalai gitu. Tapi amarah bisu, segala sesuatu yang kita langgar dari ajaran Islam, maksudnya kita memiliki rasa kayak pengen melanggar syariat Islam gitu. Nah yang ketiga itu iblis. Nah iblis inilah yang sangat sulit untuk kita hindari. Nah kemudian yang kelima, monitoring. Nah yang kelima itu adalah apa? Monitoring. Monitoring ini atau yang biasa kita artikan itu seperti muhasabah. Nah, ketika kita sudah membersihkan hawa nafsu kita sudah bisa melewati fase hawa nafsu, saatnya kita muhasabah. Kira-kira apa nih yang udah kita lakuin sama ini, udah benar atau belum nih? Udah sesuai dengan syariat Islam atau belum nih? Nah, makanya itu kita harus bermuhasabah. Kemudian yang keenam yaitu taubatan nasuha. Nah, yang keenam itu apa? Taubat nasuha. Taubatan nasuha. Ketika kita sudah tahu apa yang kita lakukan selama ini salah, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Taubatan nasuha. Tapi ketika kita sudah melakukan hal yang benar, maka kita harus apa? Istiqomah. Istiqomah ya teman-teman. Taubatan nasuha atau istiqomah. Kenapa istiqomah? Sesuai hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, amal yang kecil tetapi dilakukan secara terus-menerus maka lebih besar pahala daripada amal yang besar kita lakukan cuman hanya sekali gitu. Jadi penting sekali yang dinamakan ini istiqomah, karena dengan kita melakukan terus-menerus maka akan membuat pikiran kita menghasilkan yang bagus juga gitu teman-teman. Tetapi sebaliknya ketika kita melakukan hal yang buruk terus-menerus, maka direkam dengan alam bawah sadar kita, akhirnya yang dihasilkan dengan tubuh kita ini adalah hal yang tidak baik gitu. Jadi makanya itu kenapa kita harus belajar yang dinamakan fikir gitu. Nah, yang terakhir teman-teman yaitu ulul albab. Oke. Yang terakhir itu masuk di fase ulul albab. Apa yang dinamakan ulul albab? Itu adalah inovasi atau pengetahuan yang sudah kita dapatkan, akhirnya kita bisa memberikan kepada umat. Kita bisa memberikan hal positif untuk memperbaiki umat kita pada saat ini. Nah, semua ini kembali lagi niatnya adalah untuk apa? Untuk mencapai husnul khotimah. Mencapai apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah. Nah, kenapa husnul khotimah? Ya masa kita perlu tanya lagi? Karena husnul khotimah ini adalah keinginan semua kita di bumi ini. Keinginan kita untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Nah, sebenarnya untuk mencapai ini, titik ini husnul khotimah. Karena banyak orang yang sudah melakukan kebaikan, tetapi di akhir hayatnya dia malah melakukan keburukan. Akhirnya yang seharusnya dia mendapatkan husnul khotimah malah kebalikannya, su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, teman-teman semua, kesimpulannya dari pemikiran ini adalah pikiran itu punya banyak sekali yang namanya software, punya banyak sekali yang namanya elemen-elemen di dalamnya gitu. Makanya itu
setelah fikir kita lanjut kepada pikiran menemukan yang namanya pemikiran itu akan menghasilkan yang namanya jiwa. Nah, jiwa itu ada 3. Pertama, menghasilkan sifat, perilaku, dan karakter. Setelah jiwa kita masuk pada energi. Nah, setelah kita menemukan energi, kita akan mendorong jiwa kita untuk melakukan segala sesuatu. Akhirnya makanya tercipta yang namanya motif. Nah, setelah motif ini sudah terbentuk, maka yang lebih fase terakhirnya yaitu adalah alam bawah sadar. Nah, ketika sudah di alam bawah sadar, jangan sampai kita berharap kalau gampang untuk diubah. Karena apa? Karena di alam bawah sadar itu sudah merekam segala sesuatu apa yang sudah kita pikirkan selama ini. Gitu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, dan semoga pencapaian kita pada malam ini yaitu husnul khotimah. Kita sama-sama bisa berharap kita bisa mencapai ada di titik fase husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.